Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan beberapa keterampilan dalam mengajar. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, dari tayangan video virtual tadi, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu Ajas Bernoulli. Apa anak-anak? Ajas Bernoulli. Pada Ajas Bernoulli ini yang akan kita bahas, ya. Yang pertama itu ada hukum Bernoulli. Apa anak-anak? Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli. Nah, jadi ya, pada hukum Bernoulli ini kita bisa melihat daripada virtual tadi, di mana di sini kita bisa menggambarkan bahwasanya di sana adanya ya dua buah pipa dengan dua luas permukaan yang berbeda. Nah, di mana kita bisa melihat di sini ada pipa yang pertama dengan luas penampang yang lebih besar dan ada pipa yang kedua dengan luas penampang yang kecil. Dan juga ya di sana adanya ketinggian, ya ketinggian pertama dan ketinggian kedua, dan ada kecepatan ya aliran fluida pada pipa tersebut. Nah, jadi ya dapat kita simpulkan bahwasanya hukum Bernoulli ini anak-anak ya merupakan hukum ya yang mempelajari aliran fluida dinamis yang berkaitan dengan ya tekanan, kecepatan, dan yang terakhir adalah luas penampang yang berada dalam fluida bergerak. Bapak juga akan menjelaskan terkait dengan hubungan tekanan dan kecepatan. Namun sebelumnya, ya, Bapak ingin bertanya, siapa di sini yang pernah menyiram bunga? Ayo angkat tangan. Tono, Pak. Ya, Tono. Ya, pernah tidak Tono ketika nyiram bunga ujung selang itu ditekan? Pernah, Pak. Pernah. Ya, gimana keadaan air yang keluar dari selang tersebut? Airnya keluar cepat, Pak. Ya, untuk Tono kita beri tepuk gemuruh. Nah, jadi ya apa yang dikatakan Tono itu akan ada hubungannya dengan apa yang akan Bapak jelaskan pada hari ini, ya. Nah, perhatikan baik-baik ya anak-anak, yang dimana ya ketika kita membuka keran, ya keran yang keluar dari keran tersebut airnya ke dalam selang. Nah, ketika itu kita bisa melihat air yang keluar dari selang tersebut ya kecepatannya itu dia kecil, ya kecil karena apa? Karena coba kita lihat di sini ya, kita misalkan ini ada keran di sini yang dimana ada air yang mengalir dan ini adalah sebuah selang. Nah, ketika air tersebut keluar dari selang ya, maka air akan keluar dengan kecepatan yang kecil. Karena apa? Karena di sini ya dia tidak tekanan yang diberikan oleh si keran ini dari keran itu sangat besar, mengakibatkan kecepatannya itu kecil. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika kita memberi gaya yang kita berikan adalah berupa tekanan pada ujung selang, maka tekanan yang dari keran ini ya tentunya akan menjadi kecil, ya kan anak-anak, sehingga mengakibatkan kecepatan yang keluar dari selang tersebut menjadi besar. Nah, sehingga apa? Sehingga hubungan antara tekanan dan kecepatan itu berbanding terbalik. Nah, dimana kita bisa melihat ketika kita memberi tekanan ataupun ketika kecepatan aliran fluidanya itu kecil, maka tekanannya itu menjadi besar. Begitu juga sebaliknya, ketika tekanan yang diberikan itu kecil, maka kecepatan yang dihasilkan oleh fluida tersebut itu menjadi besar. Nah, inilah yang perlu kita ingat bahwasanya hubungannya itu dia ketika hubungan antara kecepatan dan tekanan itu dia berbanding terbalik. Oke, anak-anak. Nah, berikutnya kita akan membahas ya persamaan Bernoulli. Nah, yang dimana dalam persamaan Bernoulli ini dapat kita selesaikan dengan dua langkah. Yang pertama, kita dapat menyelesaikan dengan persamaan prinsip dari usaha dan energi, lalu kita selesaikan dengan konsep kekekalan energi. Nah, oke. Sebelumnya, ya kita juga sudah mengetahui kan, kalau rumus usaha itu apa anak-anak? F kali P
S. Nah, jadi ya rumus usaha ini bisa kita terapkan untuk ya menjabarkan persamaan daripada Bernoulli. Yang dimana ya kita juga sudah mengetahui dalam GLB S itu adalah V kali T, ya kan? Iya Pak. Nah, sekarang S yang di sini kita ganti dengan V kali T. Nah, oke. Selanjutnya kita juga sudah mengetahui dalam pelajaran elastisitas kalau si tekanan itu P sama dengan F per A, ya kan anak-anak? Iya Pak. Nah, sehingga ya ketika yang ditanya F, maka F sama dengan P kali H. Nah, jadi dua komponen ini kita ganti, ya F dan S itu kita ganti menjadi persamaan usahanya menjadi W P kali A kali V kali T. Nah, jadi inilah rumus persamaan usaha yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya karena pada ajas Bernoulli ini ya terdapat dua perbedaan luas permukaan, jadi di sana juga terdapat dua ya usaha yang berbeda, yang dimana satu ya usahanya positif dan satunya ada usahanya negatif. Sehingga apa? Sehingga dapat kita buat ya W totalnya itu adalah W1 tambah W2, ya kan? Nah, selanjutnya ya untuk rumus usahanya kita ganti menjadi ya P kali A kali V kali T. Nah, jadi ini rumus usaha totalnya. Nah, oke, paham anak-anak? Paham Pak. Nah, sampai di sini ya, karena terdapat dua perbedaan luas permukaan, maka ya terjadilah yang namanya perubahan energi mekanik di sana. Nah, akibatnya ya, kita dapat merumuskan perubahan energinya itu menjadi delta R sama dengan delta EK ditambah delta EP. Oke, jadi delta ER adalah energi mekaniknya, perubahan energi mekaniknya, dan delta EK adalah perubahan energi kinetiknya, dan delta EP adalah perubahan energi potensialnya. Rumus energi kinetik apa, Tono? M kali V Pak. Nah, untuk rumus energi kinetik ya bukan itu Tono, tapi setengah mv kuadrat. Nah, jadi karena di sini ya merupakan adanya perubahan energi kinetik, maka ya adanya perubahan antara perubahan energi kinetik awal dengan energi kinetik akhir. Jadi energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Nah, selanjutnya Tono, kalau rumus energi potensial apa? M kali G kali H Pak. Ya, untuk Tono kita beri tepuk gemuruh. Ya, betul ya. Oke, Tono. Nah, jadi untuk energi potensial itu betul M kali G kali H. Nah, jadi karena ada perubahan energi potensial di sini, maka ya energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapat persamaan ya perubahan energi mekaniknya, ya maka kita dapat selesaikan dengan yang kedua seperti yang Bapak bilang tadi. Kita selesaikan dengan hukum kekekalan energi, yang dimana hukum kekekalan energi itu ya W sama dengan delta EM. Nah, jadi ya tinggal kita masukkan W di sini tadi mana? W di sini adalah W totalnya, kita masukkan komponennya. Selanjutnya yang delta R-nya ya yang ini yang kita masukkan komponennya. Oke, paham anak? Paham Pak. Nah, oke, selanjutnya ya, karena sudah kita masukkan semua ya, untuk yang A kali V kali T itu kita rubah menjadi V volume. Kenapa? Nah, itu kita dapat dari ya V kali T itu tadi kan adalah S kan? Ya Pak. Nah, jadi ketika A dikali S itu sama dengan V. Dari mana dapatnya? Dari ya A itu adalah luas menampang dengan satuan meter kuadrat dan S itu dengan satuan meter. Maka ketika meter kuadrat dikali meter, maka akan menghasilkan apa, Tono? Meter kubik Pak. Ya, meter kubik. Meter kubik itu satuan dari volume. Makanya si A kali V kali T ini ya kita ganti menjadi volume. Oke. Nah,
selanjutnya ya, untuk menghilangkan si volume ini di ruas kiri, kita dapat membaginya dengan si volume juga pada ruas kanan, sehingga volume di ruas kiri itu menjadi hilang dan pada ruas kanan menjadi bervolume ya, masing-masing komponennya. Nah, selanjutnya kita juga sudah mengetahui, sebelumnya juga kita sudah belajar kan, kalau M per V itu adalah rumus daripada massa jenis. Oke, jadi kita bisa mengganti yang komponen M per V itu menjadi rho atau massa jenisnya. Nah, sehingga untuk persamaan Bernoulli dapat kita rumuskan menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan V2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, jadi inilah persamaan ya yang akan digunakan dalam penyelesaian soal terkait dengan energis Bernoulli. Nah, jadi cara mudahnya ya, Pak kasih tahu cara mudah mengingatnya, yaitu ingat saja P untuk rumusnya P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Artinya apa? Artinya ruas kiri dan ruas kanannya itu rumusnya sama. Jadi ketika di soal ditanya nanti, ya kita tinggal jabarkan. Jadi tidak usah panjang-panjang rumusnya kita hafal. Jadi cukup hafal komponen ruas kanannya saja atau ruas kirinya. Jadi dia nanti di akhirnya kita buat sama dengan. Oke, pada energis Bernoulli ini kita juga akan mempelajari yang namanya penerapan hukum Bernoulli. Nah, inilah komponen ya penting ya, yang akan kita bahas ataupun yang akan kita capai daripada indikator untuk materi ini. Nah, jadi pada penerapan hukum Bernoulli ini ada beberapa penerapan atau aplikasi yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pertama ada tangki berlubang. Ya, tangki berlubang. Nah, yang dimana tangki berlubang ini ya banyak kita jumpai kan di kehidupan sehari-hari. Ya, yang dimana di sana merupakan persamaan ya yang diterapkan oleh si teorema Torricelli. Nah, selanjutnya ada penyemprot nyamuk. Nah, penyemprot nyamuk ini ya di rumahnya siapa yang ada penyemprot nyamuk? Ada, Pak. Oke ya, Tono. Pasti ya, setiap rumah ada penyemprot nyamuknya. Nah, jadi ketika kita ya menggunakan penyemprot nyamuk, sebenarnya kita di sana sudah menerapkan aplikasi daripada persamaan Bernoulli. Nah, selanjutnya ada si karburator. Nah, karburator ini sebuah mesin ya, yang mengolah bahan karbon. Nah, selanjutnya ada si venturimeter ya, venturimeter. Nah, venturimeter ini ya juga sama, dia yang mempelajari ya terkait dengan penerapannya ada dua pipa dengan luas penampang yang berbeda. Nah, di sana merupakan penerapan yang diaplikasikan dari persamaan hukum Bernoulli. Selanjutnya tabung pipa Pitot. Nah, tabung pipa Pitot ini juga sama halnya seperti ya persamaan untuk penerapan energis Bernoulli. Ya. Selanjutnya ada daya angkat pesawat. Nah, daya angkat pada sayap pesawat. Ya. Jadi ya ternyata anak-anak penerapan ini sungguh besar dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena apa? Contohnya ya ini sayap pesawat. Jadi tanpa kita sadari selama ini kita naik pesawat, bahwasanya ya kita di sana terdapat sudah mempelajari adanya penerapan ya teorema ataupun energis daripada Bernoulli. Nah, di mana di sana kita bisa melihat ya pesawat dapat terbang karena di sayap pesawat terdapat perbedaan tekanan ya, di mana pada sayap bagian bawah dan pada sayap pesawat bagian atas perbedaan tekanannya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan mengapa sayap pesawat bisa terbang. Ya, demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.